Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Miss Rizal, dalam panduan bahasa Inggris. Oke, pada sesi kali ini kita akan coba bahas yang namanya family tree. Do you know family tree? Yang dari SD udah dipelajari itu sama gurunya. Family tree tentang runtutan keluarga dari ayah, ibu, anak, ya kan, kemudian terus sampai cucu. Nah, ini namanya family tree. Oke, untuk lebih jelasnya, let's check it out this matrix berikut ini. Nah, ini dia. Mungkin saya tidak akan coba bahas yang kalian sudah tahu ya, seperti ibu itu mother, ayah itu father, tapi saya akan coba tambahkan yang belum kalian ketahui. Let's check it out. Perhatikan. Yang pertama, orang tua. Orang tua itu namanya disebut dengan parents, ya. Kemudian kakek atau nenek, yaitu levelnya grandfather or grandmother. Kemudian suami itu husband, istri itu wife. Anak, nah ini anak kadang-kadang banyak yang salah. Anak bisa sebutnya my boy, my girl, itu bukan itu salah ya, tapi yang benar adalah this is my son, ini anakku, maksudnya yang laki-laki. This is my daughter, ini anakku, maksudnya anak yang perempuan. Bukannya this is my boy, ini anakku, bukan, salah ya. This is my girl gitu, bukan, gitu ya. Jadi untuk diperbaiki kesalahan yang selama ini banyak anak-anak yang lakukan. Kemudian kakak juga ada dua, older brother atau older sister. Jadi kalau kakak itu older. Kemudian adik itu younger, bisa younger brother, bisa younger sister. Kemudian cucu itu kebalikan dari grandfather dan grandmother, yaitu grandson, cucu laki-laki, granddaughter, cucu yang perempuan. Paman dan bibi, uncle, aunt atau auntie juga boleh. Kemudian keponakan itu kan ada yang laki ada yang perempuan ya. Nah, kayak yang laki-laki itu nephew, this one, nephew. Kemudian keponakan yang perempuan niece. Bagaimana cara membedakannya supaya nggak lupa? Gampang. Yang manis yang mana? Yang manis tentu yang perempuan dong, gitu ya. Jadi yang bukan niece berarti nephew itu ponakan yang laki-laki. Kalau niece berarti manis, berarti perempuan. Yang ponakan yang perempuan, gitu aja cara gampangnya ya. Kemudian selanjutnya adalah cousins. Ya, ini kayak nyebutin merek bedak ya, bedak cousins itu sepupu. Kemudian mertua, father in law, mother in law. Jadi mertua itu sebenarnya juga orang tua kita, tapi secara hukum karena terikat pernikahan ya. Kemudian menantu juga sama, ini anak sebenarnya, anak yang karena masuk dalam pernikahan, son in law gitu ya, ini kalau mantu laki-laki. Kemudian daughter in law, ayah atau ibu tiri, stepfather atau stepmother. Boleh juga disebut dengan my second mother, ibu saya yang kedua, my second father, boleh, because the first father has passed away, karena yang pertama sudah meninggal dunia gitu ya. Oke, the next, anak angkat. Pernah dengar kata adopsi? Nah, ini namanya adoption atau a daughter, anak angkat yang laki-laki, adopt son, adopted daughter gitu ya. Kemudian orang tua angkat juga sama, adopted father, adopted mother. Yang apa sih yang namanya orang tua angkat? Misalnya kita sudah yatim piatu, kemudian ada orang yang mengangkat kita sebagai anak, kita dijadikan anak, diperlakukan seperti anaknya sendiri, itu namanya orang tua angkat ya. Kemudian anak tunggal, the only one child. Oh, saya anak satu-satunya. Oh ya, the only one child. Oke ya, tuh. Kemudian kembar, ini kembaran saya, this is my twin brother, this is my twin sister, ini kembaran saya, tergantung kembaran kita itu laki atau perempuan gitu ya. Kemudian saudara kandung, misalnya kalian beradik kakak nih ngumpul, itu namanya in sibling, dalam satu kelompok beradik kakak itu namanya sibling. Kemudian saudara dari keluarga besar, misalnya ada yang saudara kita lagi main nih ke rumah, kemudian ada tetangga yang nanya atau teman, itu siapa? Itu saudara saya, dia my relative gitu namanya, dia my relative. Jadi kita belum menjelaskan relatifnya itu apakah dia my auntie, my uncle atau my cousin atau enggak. Yang jelas itu saudara dari keluarga besar lagi main, misalnya lagi arisan, lagi apalah, lagi silaturahmi ke rumah kita. Maka kita cukup jelaskan kepada orang yang bertanya, itu siapa? Dia my relative.
Oke, itu aja barangkali yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan kalian dan bermanfaat tentunya, terutama dalam hal nanti tugas-tugas dalam mengerjakan bikin deskripsi tentang keluarga. See you next time. I hope you get lucky always. Yeah, be smart and learn continuously about English.